Amin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis samaa'i wad-dharra'i wal kadhimina wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah?
dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru dan karyawan yang saya hormati pula, marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara pada pagi hari ini halal bihalal keluarga SMP Negeri 1 Tawangsari antara guru dan karyawan nanti bisa berjalan dengan baik. Namun sebelumnya saya pribadi, karena masih suasana Idul Fitri, saya mengucapkan Hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal tahun 1443 Hijriah kepada saudara kami yang merayakan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini akan saya hantarkan dengan tata cara Islam. Untuk yang non-Islam, untuk mohon bisa menyesuaikan. Sekolah dan Bapak Ibu guru dan karyawan, perkenankan saya menghantarkan ikrar halal bihalal pada kesempatan kali ini. Mohon Bapak Ibu berdiri dan menirukan apa yang saya ucapkan. Bahwa kami telah berbuat silap dan salah. Wakil Kepala SMP Negeri 1 Tawangsari dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru beserta karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Tawangsari dan sekaligus yang berbahagia pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu, kembali kita menghaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan kita pada hari ini dengan kondisi yang segar. Tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Untuk itu monggo kita selalu memohon kepada Tuhan agar kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan semuanya diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Bapak Ibu, karena tadi ikrannya sudah kita sampaikan bersama-sama, jadi saya nggak perlu nanggapi nggih. Tapi tetap saja karena ini momennya adalah halal bihalal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, secara pribadi dan kedinasan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga tadi sudah disampaikan, kita berharap semuanya untuk kedepannya kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan lebih baik lagi. Ngaten nggih Bapak Ibu. Dan terima kasih Bapak Ibu sampai pada kegiatan yang kedua ini masih berkenan untuk melaksanakan dan meneruskan tugas-tugas kita, kegiatan kita dengan begitu semangatnya dan begitu bahagia ya, karena habis Lebaran itu kita merayakan hari kemenangan. Tentunya Bapak Ibu semuanya dalam kondisi bahagia karena sudah merasakan kemenangan dari segala hal yang panjenengan lakukan selama bulan Ramadan.
Tapi untuk kali ini ada beberapa yang tidak kelihatan nggih Bapak Ibu. Yang izin ke saya itu Pak Kambi mengantarkan putranya untuk pemberkasan di Jawa Timur. Kita nderek bingang nggih Bapak Ibu, putranya Pak Kambi yang kedua bisa diterima PNS di Dinas Pertanahan di Tuban. Lahuddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wassari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uhitat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wat dharai wal kadhimi minal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatan kuha. Karena ikhlas adalah suatu syarat bahwa amalan seseorang itu akan diterima. Jadi diterimanya amal seseorang itu kalau dilandasi dengan ikhlas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya mohon maaf dan mohon izin berdiri di depan Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan sedikit pesan, karena memang diberi tugas untuk menyampaikan itu. Mohon maaf, bukan berarti saya lebih pintar atau menggurui Bapak Ibu, tidak. Tiba ahadukum fal yaskut. Apabila kalian akan marah, maka diamlah. Nah, diam. Jadi jalan keluarnya itu tanda orang yang bertakwa. Kalau terpaksa marah, diam. Nah, begitu. Nah, begitu. Entah itu kecerdasan spiritualnya, kecerdasan intelektualnya, kecerdasan sosialnya, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan moralnya, semuanya akan terkalahkan oleh rasa marah itu. Bahkan diingatkan marah itu bagaikan bara api yang berada di dalam sekam yang akan menghabiskan tumpukan sekam itu. Marah itu diibaratkan seperti amarah yang akan merusakkan amal-amal manusia. Nah itu, jadi kita harus hati-hati di dalam memanajemen marahnya. Biasanya kalau orang marah itu, kalau mengeluarkan kata-kata, maka kata-kata yang dikeluarkan itu juga bersifat tidak baik, biasanya bersifat gunjingan atau bersifat celaan dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Kalau orang marah mengeluarkan kata-kata kemarahannya itu biasanya dengan kata-kata yang tidak baik. Ini ada suatu kisah Bapak Ibu. Kisah ini sangat menarik. Kisahnya yaitu pada suatu ketika, pada suatu saat, Nabi Isa alaihissalam berjalan menelusuri padang pasir yang luas. Kemudian di situ panas terik matahari, angin bertiup semilir. Dari kejauhan Nabi Musa berjalan di tengah-tengah padang pasir itu. Nabi Isa alaihissalam berjalan di tengah-tengah padang pasir itu bersama muridnya. Jadi Nabi Isa berjalan sama muridnya menelusuri padang pasir yang sangat luas. Di tengah jalan terlihat di sana ada bangkai binatang.
bangkai binatang. Binatang yang paling jelek itu binatang apa, Bapak Ibu? Nah, ternyata di situ dilihat di jauh sana Nabi Isa dan murid-muridnya melihat bangkai seekor anjing. Bangkai anjing yang di situ sudah kelihatan tulang-tulangnya berserakan. Kulit-kulitnya sudah kelihatan melepuh. Kemudian bulu-bulunya sudah pada kelihatan rontok. Di situ banyak ulat-ulat yang menggeliat seolah berebut santapan yang lezat kepada binatang yang malang itu. Nah, yang di atas mengerumuni bangkai anjing itu. Kemudian setelah beberapa waktu Nabi Isa melanjutkan perjalanan sama muridnya itu melewati bangkai anjing semakin dekat, semakin dekat. Anginnya bertiup dari arah kiri ke kanan. Maka Nabi Isa mengambil jalan lewat di sebelah kirinya bangkai. Jadi beliau tidak mencium bau busuknya. Kemudian murid-muridnya itu pada melewat di sebelah kanan bangkai anjing. Maka dia mencium bau busuknya yang sangat menyengat, yang seolah-olah mengkocok perut, tidak tahan perutnya, seolah-olah dia akan muntah, tidak menahan baunya bangkai itu. Kemudian setelah itu satu persatu murid-muridnya pada mengeluarkan kata-kata. Murid-murid Nabi Isa pada mengeluarkan ucapan, mengeluarkan kata-kata. Kata-kata yang dikeluarkan kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama dia mengeluarkan, wah, bangkai anjing, dasar baunya menyengat, tidak enak, memabukkan, memuntahkan. Murid yang lain juga mengeluarkan kata-kata lagi, dasar bangkai anjing, mati saja di sini, kenapa tidak jauh-jauh di sana, baunya memabukkan. Nah, kemudian yang lain mengatakan lagi muridnya, baunya menyengat, tidak enak, dasar bangkai anjing, kenapa mati saja di sini, tidak jauh di sana. Nah, itu yang dikeluarkan oleh murid-murid Nabi Isa. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Isa pada saat berjalan mendekati bangkai itu, sang guru mengatakan, wahai bangkai anjing, kamu itu setelah lama berjuang, setelah lama mengembara, akhirnya kamu mati di sini. Wahai bangkai anjing, gigimu itu putih-putih seperti mutiara. Gigimu itu rapi, indah. Itu kata-kata yang dikeluarkan oleh Nabi Isa. Giginya rapi seperti mutiara, indah-indah, susunya rapi. Itu yang dikatakan oleh Nabi Isa. Mendengar perkataan itu, murid-muridnya pada kagum, pada tanya, kenapa sang guru malah mengatakan seperti itu? Padahal bau busuk seperti ini dikatakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini menggambarkan apa yang disampaikan orang yang cerdas dengan orang yang bodoh itu tidaklah sama. Maka yang disampaikan oleh sang guru Nabi Isa itu menggambarkan betapa kecerdasan spiritualnya, betapa kecerdasan intelektualnya, betapa kecerdasan moralnya, betapa kecerdasan emosionalnya sudah sangat terkendali. Maka ucapan atau ungkapan yang disampaikan oleh orang yang cerdas dengan orang yang bodoh itu tidaklah sama. Biasanya orang bodoh kalau menyampaikan ucapan itu selalu menghujat, dan menghujat. Tetapi kalau orang yang cerdas, orang yang pandai menyampaikan ungkapan itu selalu ungkapan yang menyejukkan, yang menasihati, bukan menyakiti.
Yang mendidik bukan mendidik, yang memotivasi, yang mengajar bukan yang menghajar. Nah, jadi ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh orang yang cerdas itu biasanya ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan yang memotivasi. Mengharap ridho Allah dan ikhlas, maka akan dimaafkan dosa-dosanya yang sudah lewat, berarti suci, fitrah. Nah, maka akhirnya kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada suci. Nah itu bulan fitrah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kemudian yang keempat, bulan Syawal juga disebut bulan yang baik untuk melepaskan masa jomblo, atau bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Kenapa demikian? Ya memang begitu, sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya mohon maaf, barangkali yang saya sampaikan ini nanti mungkin ada yang bersamaan dengan nama atau gelar atau jabatan atau nasib atau apa saja yang menyangkut Bapak Ibu semuanya. Untuk itu saya mohon maaf, tidak berarti saya menyengaja, tidak, namun karena situasinya seperti itu dan memang itu kondisi dan namanya seperti itu. Maka untuk itu terlebih dahulu mohon maaf, dan bila nanti ada baiknya itu datangnya dari Allah, kita gunakan, namun bila tidak ada baiknya, banyak kekurangannya, kita buang jauh-jauh saja. Apa yang saya sampaikan nanti janganlah terlalu diambil hati. Bila ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati, begitu. Kita lanjutkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Yang keempat tadi, bulan Syawal itu filosofi yang perlu kita sedikit ketahui. Pertama, kupat ini maknanya konon itu ngaku lepat, ngakoni lepat. Jadi kupat itu ngakoni lepat. Maka tidak aneh kalau di bulan Syawal itu banyak orang yang berebut ngaku lepat. Orang nek berebut ngaku bener, ning berebut ngaku lepat. Ini baru pembukaan, ini belum isinya ini. Ya memang ini. Kemudian yang kedua, kupat itu dibuat dari janur. Jatining nur, nek nurut Pak Gunawan niku ngendikanipun jatining nur. Kalau menurut religi itu ja'anurun. Ja'anurun itu artinya nur cahaya, ja'a datang. Cahayanya turun, telah turun cahaya. Cahaya turun itu di dalam hati. Karena cahaya turun, maka orang ngaku lepat itu sangatlah gampang. Sangat mudah. Kemudian yang ketiga, kupat itu dianyam dari janur, kemudian dianyam. Dianyam itu menggambarkan ini kondisi masyarakat kita yang beraneka ragam, yang perlu dirajut dengan silaturahmi. Jadi dianyam, janurnya dianyam. Kondisi masyarakat kita yang bermacam-macam itu perlu disatukan, perlu dirajut dengan silaturahmi. Nah itu yang ketiga. Jadi dianyam kupatnya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kupat niku segini, sudutnya wonten pinten? Nah, oh ya, sudut kupat yang lazim itu ada 4, Bapak Ibu, ada 4. Lah ini menunjukkan, konon kabarnya menunjukkan mata angin kita ada 4 sudut itu, sudut mana itu? 4 kiblat itu, 4 kiblat itu, kiblat 4 itu. Tetapi secara religi Bapak Ibu,
4 itu menggambarkan manusia. Manusia itu disetir dengan 4 hawa nafsu. 4 hawa nafsu. Sampun pirsa nggih, niki katun balen-baleni. Apa yang marah ini biasanya menimbulkan rasa emosional. Letaknya bisa di kepala, bisa di dada, amarah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, yang menyetir manusia, hawa nafsu yang menyetir manusia itu adalah lawamah. Lawamah itu hawa nafsu yang berada di perut. Jadi yang selalu mengharapkan sesuatu larinya ke perut, lawamah. Nah. Kemudian hawa nafsu yang ketiga di bawah perut. Nah, yang pinangan dengan hawa nafsu yang sofiah. Nah, sofiah itu keindahan. Ini yang menyetir manusia untuk mencintai yang lain, sebagaimana Adam mencintai istrinya yang disempalkan dari tulang rusuknya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memang Bapak Ibu yang berbahagia, bahwasanya manusia terdiri dari kaum Adam dan kaum Hawa. Adam itu identik dengan laki-laki, Hawa perempuan. Kaum Hawa itu kaum wanita, Hawa. Biasanya kalau kita bicara Hawa, mesti mangap ya, Hawa. Nah itu, ya Hawa. Makanya para wanita itu biasanya dosa-dosa yang banyak diperbuat itu dari ucapannya. Nah, karena banyak bicara, maka harus, nah itu, mohon maaf ini cuma menyampaikan. Maka kalau kaum Adam, laki-laki, itu biasanya cenderung tidak banyak bicara, diam, nah diam itu, mingkem. Nah. Tapi ingat Bapak Ibu, kita lanjutkan. Lawamah, sofiah, yang keempat mutmainah. Mutmainah itu hawa nafsu yang baik, yang bisa mengendalikan ketiganya itu. Dalam perjuangan atau pertempuran 4 hawa nafsu itu, kalau dimenangkan oleh mutmainah, cenderung manusia itu akan berperilaku baik. Ya. Tetapi kalau dimenangkan yang 3 itu akan cenderung ke kurang baik. Maka di sini tugasnya agama membekali kepada kita agar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Hidup di dunia ini adalah hidup yang pilihan, pilih yang baik atau yang tidak baik. Hidup di dunia adalah hidup ujian, hidup yang sangat menentukan kehidupan akhirat. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Dalam Al-Quran juga disebutkan, karena di atas sajadah saja luas cakupannya. Aktivitas apapun, perbuatan apapun yang menyebabkan kita lebih mendekat kepada Allah, itu dikatakan beribadah. Misalnya, kita menyingkirkan duri di tengah jalan, beribadah. Mengambil sampah masuk kantong, beribadah. Sholat, beribadah. Puasa, beribadah, dan sebagainya. Luas sekali. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, setelah manusia diciptakan untuk beribadah, ternyata kebanyakan manusia itu lupa akan janji-janji ciptaannya. Kebanyakan lupa. Maka di situ manusia diperintahkan untuk membersihkan diri supaya nantinya bisa masuk surga, sebagaimana yang dibacakan oleh
Bu Mulyati tadi, surat Ali Imran 133 dan 34. Itu diperintahkan untuk membersihkan diri dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Dengan cara berpuasa. Sebab yang akan dimasukkan surga nanti siapa Bapak Ibu? Yakni sebagaimana yang disebutkan tadi, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Jadi tujuannya puasa itu untuk bertakwa. Orang yang bertakwa yang akan dimasukkan surga itu. Orang yang bertakwa itu bagaimana Bapak Ibu? Orang yang bertakwa itu orang yang mengerjakan ajaran agamanya. Entah itu agama apa saja yang beliau anut, kerjakan. Itu orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa itu. Dilanjutkan ayat yang berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, yaitu orang-orang yang mau memberikan rezekinya, sebagian rezekinya, baik ia dalam keadaan susah maupun dia dalam keadaan senang. Jadi orang yang bertakwa itu cirine wong sing gelem ngekeke sebagian rezekine dikala ia susah maupun dikala ia lapang. Berarti tanda-tandane wong sing ora pelit. Nek wong sing pelit, oh itu bukan orang yang bertakwa. Ya. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu mau memberikan atau menafkahkan sebagian rezekinya dikala lapang maupun dikala sempit. Bapak, maka kintang pentingnya menahan marah itu. Bagaimana kalau kita terpaksa harus marah? Ya ada kalau kita terpaksa marah. Sampai-sampai Rasulullah saja memberi pesan begini, la taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah, kamu akan masuk surga. Maka nanti kalau udah ada orang yang marah, diberi nasihat saja, la taghdab walakal jannah.